Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwa fillah rahimakumullah, pada Jumat Barakah di pagi hari ini ana mencoba untuk sharing tentang sharing tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, yakni surah yang ke-18. Asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi dari Muhammad bin Ishaq, dari sahabat sekaligus tabi'un senior Ibnu Abbas. Antum semua tahu kan siapa Ibnu Abbas? Beliau ialah anak dari sepupu Rasulullah SAW, yakni nama aslinya Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abu Thalib. Abbas ini dari sejak kecilnya sudah didoain oleh Rasulullah SAW dengan doa, ya Allah, jadikanlah ia orang yang faqih atau paham dari ilmu agama. Oleh karena itu beliau menjadi seorang fasir, yang mana karya-karya beliau, riwayat-riwayat dari beliau sampai sekarang masih dijadikan rujukan oleh para ustadz, para penceramah hingga saat ini. Jadi Ibnu Abbas ini meriwayatkan ada 2 orang utusan dari Quraisy Makkah, yakni bernama Nadar dan Utbah. 2 orang ini diutus oleh para tetua dari kafir Quraisy untuk pergi menemui seorang pendeta Yahudi di Madinah untuk menanyakan perihal tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, sampailah tibalah mereka di Madinah, bertemu dengan pendeta Yahudi yang dimaksud. Mereka menanyakan kepada beliau apakah benar Nabi Muhammad ini seorang rasul dan apa yang perlu dibuktikan. Lantas pendeta tersebut mengatakan, tanyakanlah kepada beliau tentang 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawabnya, berarti benar beliau adalah utusan Allah, Rasul terakhir. Jika tidak, berarti dia seorang yang mengada-ngada. Pertanyaan pertama, tanyakan kepada beliau perihal sekelompok pemuda yang bersembunyi, atau bahasa Medannya berondok, itu di dalam sebuah gua. Sungguh mereka memiliki kisah yang mempesona. Pertanyaan kedua, tanyakan kepada dia perihal tentang seorang hamba Allah yang menjelajah bumi. Dia sampai ke timur dan baratnya bumi ini sudah diterjangkau oleh para daya kunjungi karena dia seorang penjelajah. Dan ketiga, tanyain soal perihal mengenai ruh. Lantas 2 utusan ini kembali ke Makkah dan bertanya kepada Rasulullah
Kemudian Rasul pun menjawab, baiklah, besok aku akan memberi jawaban atas pertanyaan kalian. Tapi pada saat itu Rasul lupa mengucapkan kata insya Allah. Nah, jangankan satu malam, ternyata sampai 15 hari berikutnya, 15 malam itu tidak kunjung datang wahyu, sehingga membuat Rasulullah jadi sedih dan berat hatinya karena digunjingi oleh orang Quraisy, mengatakan bahwasanya Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Rabbnya. Muhammad itu seorang pendusta. Lalu setelah 15 malam datanglah Jibril alaihissalam membawa wahyu yang kita kenal dengan surat Al-Kahfi sebagai teguran kepada Rasulullah dan juga untuk sebagai jawaban atas pertanyaan dari pendeta Yahudi tersebut. Surat Al-Kahfi memiliki fadilah. Apabila dibacakan pada malam Jumatnya, maka orang yang bacanya akan memiliki cahaya sinar dari dirinya hingga ke Baitul Atiq. Jika dibaca pada pagi harinya, maka yang baca itu akan disinari dari dirinya hingga ke khutbah Jumat. Ada juga riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang melihat di suatu rumah dibacakan surat Al-Kahfi, lantas ternak yang ada di dalam rumah tersebut jadi gusar, jadi panik. Terus ditanyakan hal tersebut, dikadukan kepada baginda Rasul SAW. Terus Rasul menjawab, itu awan yang datang itu merupakan rahmat untuk menaungin rumah yang dibacakan Al-Quran, kata Rasul seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.